Kamu telah mendengar mengenai Paulus yang sudah mengasihi Tuhan Yesus. Dia ingin semua orang mengenal Tuhan dan mengasihinya. Kita telah menggembara bersama Paulus dan Pafos dan Listra yang kembali ke Antakya. Paulus dan sahabat-sahabatnya bersedia untuk mendaki dan menuruni gunung ataupun berlayar menggunakan kapal. Dia selalu ke tempat-tempat di mana orang di sana belum pernah mendengar tentang Yesus. Paulus tidak mengembara bersendirian. Dia sentiasa mempunyai seseorang untuk menemaninya. Pada mulanya dia pergi bersama Barnabas, kemudian dia pergi bersama Silas dan Timotius. Pada suatu hari, si Paul dan sahabat-sahabatnya tiba di Filipi. Ia adalah sebuah kota yang penting, yang terbesar di daerah yang dipanggil Makedonia. Mereka melalui pintu gerbang kota dan melihat sekelilingnya. Kota ini berlainan dengan kota-kota yang kita pernah pergi, kata Timotius. Iya, kota ini berbeza, kata Paulus. Aku tidak melihat ada rumah ibadat untuk orang Yahudi menyembah Allah. Walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi pasti ada suatu tempat di mana mereka berkumpul bersama untuk menyembah. Kadangkala mereka bertemu berdekatan dengan sungai, kata Silas. Paulus, Silas, dan Timotius keluar daripada pintu gerbang kota dan pergi ke sungai. Di sana mereka melihat beberapa orang perempuan sedang berdoa kepada Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, anak Allah. Paulus mulai berbicara dengan perempuan-perempuan itu. Dia berbicara mengenai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka, yang telah mati bagi mereka supaya dia dapat mengampuni dosa-dosa mereka dan memberi sukacita dalam hati mereka. Di antara yang mendengar Paulus ada seorang perempuan yang menjual kain ungu di kedainya. Allah telah membuka hatinya supaya dia dapat memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Namanya Lydia. Aku percaya Yesus ialah penyelamatku, kata Lydia dengan penuh sukacita. Dia pergi ke rumah dan memberitahu keluarganya. Mereka semua mempercayainya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Paulus membaptis mereka di sungai. Kemudian Lydia menjemput Paulus dan sahabat-sahabatnya untuk datang dan tinggal di rumahnya. Bermula dari saat itu, mereka tidak perlu lagi berkhutbah di tebing sungai. Orang yang ingin mendengar tentang Yesus datang ke rumah Lydia. Rumahnya menjadi sebuah tempat di mana orang dapat beribadat bersama. Tetapi pada suatu hari, Paulus dan sahabat-sahabatnya mendapat masalah. Mereka telah mengeluarkan roh jahat daripada seorang hamba perempuan yang adalah seorang peramal nasib. Saat itu juga pemilik memahami bahwa perempuan itu tidak dapat meramal masa orang lagi. Oleh itu, pemilik hamba perempuan itu berasa sangat marah dan menyebabkan Paulus dan Silas ditangkap, dipukul, dan dimasukkan ke dalam penjara. Adakah mereka berputus asa? Tidak. Pada tengah malam itu, mereka menyanyi lagu pujian kepada Tuhan. Kemudian, apakah yang berlaku? Tiba-tiba gempa bumi berlaku. Pintu penjara terbuka. Rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Melihat hal itu, ketua penjara bersama seluruh keluarganya bertaubat. Mereka menjadi orang percaya sama seperti Lydia dan keluarganya. Keesokan paginya, Paulus dan Silas diarahkan untuk meninggalkan kota itu. Mereka pergi ke rumah Lydia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan orang yang percaya di rumahnya. Paulus berkata, "Aku harus meninggalkan Filipi, tetapi Tuhan Yesus akan sentiasa bersama kamu. Aku akan pergi dan memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Kami akan terus berdoa untuk kamu dan sahabat-sahabatmu." Janji orang Kristen itu. Orang Kristen di Filipi tidak melupakan Paulus. Mereka mau membantunya karena dia memberitakan Injil di tempat-tempat yang jauh. Bagaimanakah mereka dapat membantu? Mereka semua memberikan pemberian kepada Paulus. Dari uang itu mereka membeli keperluan Paulus, selipar baru dan jubah, kertas untuk menulis, makanan, dan sedikit uang tunai. Kemudian mereka mengirim Epaphroditus, salah seorang dari orang Kristen di sana, untuk membawa pemberian mereka kepada Paulus. Paulus sangat gembira apabila dia melihat Epaphroditus. Dia menerima pemberian itu dengan gembira, walaupun orang Kristen di Filipi tidak kaya, namun mereka bermurah hati dan ingin membantu Paulus. Beberapa tahun kemudian, orang Kristen di Filipi terdengar bahwa Paulus berada di penjara. Mereka menghantar Epaphroditus sekali lagi. Kali ini dia bukan saja membawa pemberian, tetapi tinggal di sana bersama Paulus dan melayaninya.
Apabila Epafroditus harus pulang ke Filipi, Paulus menuliskan sepucuk surat kepada orang Kristen di sana yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu, "Namun demikian kamu telah berbuat baik dengan mengambil bahagian dalam kesusahanku. Sebenarnya aku adalah segalanya, bahkan berlebihan. Sudah cukuplah bagiku setelah menerima kirimanmu dari tangan Epafroditus, bau yang harum dan persembahan yang diterima serta diredai Allah. Allahku akan membakalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Segala kemuliaan bagi Bapa kita Allah selama-lamanya. Amin."